Kampung Tanah Baru tidak pernah tidur. Deru motor tua, teriakan anak kecil bermain, dan aroma gorengan dari sudut gang selalu menjadi penanda hidupnya lingkungan itu. Namun di antara kesibukan dan keruwetan kampung, pagi itu ada pemandangan tak biasa. Sebuah warung sembako baru berdiri di pojok jalan, mengambil alih kios kosong yang selama ini terbengkalai karena tak ada yang berani menyewa. Tempat itu dulunya dikuasai preman pasar. Pemiliknya seorang pria bertubuh tegap, berambut cepak, dan wajah yang tenang. Orang-orang memanggilnya Pak Raka. Ia tidak banyak bicara, namun senyumnya sopan, gerak-geriknya kalem, dan tangan kasarnya terlihat sering mengangkat beban berat. Beberapa ibu-ibu mengaku sempat kaget saat memandang matanya. Tatapannya tajam, seolah menyimpan badai yang ditahan dalam-dalam. Tapi Raka tetap ramah, menjual beras, telur, dan mie instan seperti penjual lainnya, tanpa celah. Anak-anak kecil gemar duduk di depan warungnya karena Pak Raka sering memberi mereka permen gratis. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa warung itu tidak hanya dibangun dengan uang, tapi juga dengan pelarian dari masa lalu yang kelam. Raka bukan orang biasa. Ia datang ke kampung itu bukan untuk mencari rezeki semata, tapi untuk melupakan, untuk diam. Untuk tidak lagi menyakiti siapapun, termasuk dirinya sendiri. Warga mulai membicarakan sosok itu. Orangnya baik, tapi auranya beda, bisik burung, penjual lontong sayur. Kayak orang militer, atau mantan napi, sahut Pak Gondo yang sering nongkrong di pos ronda. Tapi tak ada satupun dari mereka yang berani bertanya langsung. Semua hanya menebak-nebak, sementara Raka tetap menjalankan warungnya dengan tenang. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Di balik pasar kampung, seorang preman bernama Ucup Serigala mencium kabar bahwa ada pendatang baru yang membuka usaha tanpa izin darinya. Di daerah kekuasaannya, tidak ada yang boleh berdagang tanpa setor. Ucup adalah raja kecil di sana, bertubuh gempal, penuh tato, dan selalu bawa celurit kecil di pinggang sebagai peringatan bagi siapapun yang membangkang. Hari pertama, Ucup mengirim dua anak buahnya, Teguh dan Beben, untuk melihat-lihat warung Raka. Tapi mereka hanya bisa berdiri beberapa meter dari warung itu, merasa ada hawa aneh yang menyelimuti tempat tersebut. Teguh bahkan sempat berkata, "Entah kenapa gue ngerasa merinding, Ben." Padahal si abang itu cuma jualan sembako. Tapi karena takut dicap pengecut, mereka tetap akan kembali besok, dengan lebih banyak orang. Sementara itu, Pak Raka duduk di balik meja kayunya, mencatat hasil penjualan hari itu. Di depannya, tergantung kalender usang bertuliskan, 2013 MMA Final Tokyo. Di bagian bawahnya, foto lama memperlihatkan sosok muda bersarung tangan tinju, berdiri di atas ring dengan wajah penuh darah tapi tersenyum puas. Pak Raka menatap foto itu lama, sebelum akhirnya memutar balik dan mengunci laci tempat ia menyimpan kenangan. Langit sore mulai menguning, dan suara azan maghrib menggema. Kampung Tanah Baru tenang, tapi angin membawa kabar buruk. Preman-preman kampung akan segera datang, dan mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar penjual beras, tapi seorang legenda yang sedang bersembunyi di balik tumpukan karung sembako. Ucup Serigala menghisap rokoknya dalam-dalam sambil duduk di atas motor tua yang diparkir di belakang pasar. Matanya yang tajam menatap Teguh dan Beben yang baru kembali dengan wajah ragu-ragu. Mereka berdiri kaku di hadapannya, keringat dingin membasahi punggung meskipun matahari sudah turun. "Jadi, kalian cuma ngeliatin dia jualan dan pulang tanpa sepeser pun?" Suara Ucup menggema keras, membuat beberapa pedagang menoleh takut. Maaf, Kap." Orangnya diam aja, nggak kelihatan takut, malah senyum-senyum. "Ada yang aneh sama dia," jawab Teguh terbata. Ucup bangkit dari duduknya. Tubuh gempalnya yang dibalut jaket kulit sobek mempertegas reputasinya sebagai preman kejam. Ia pernah menjatuhkan tukang ojek hanya karena ditatap lama. "Aneh apaan? Dia cuma pedagang sembako. Kalian ini preman atau anak pramuka?" "Hah?" bentaknya sambil mendorong kepala Beben. Tak ada yang berani membalas. Semua tahu, Ucup bukan preman sembarangan. Ia tumbuh di jalanan sejak kecil, pernah jadi kurir narkoba, dan sekarang menguasai seluruh kios dan warung di kawasan Tanah Baru. Sambil meludah ke tanah, Ucup berkata, "Besok gue yang datang. Gue mau lihat sendiri gimana muka si Raka itu. Kalau dia keras kepala, kita keras kepala juga." Sambil tertawa sinis, ia menatap ke langit. Dalam pikirannya, warung sembako itu hanyalah bisnis kecil yang harus tunduk seperti yang lain.
Ia tak tahu bahwa rencananya esok akan menjadi awal dari runtuhnya reputasi yang dibangunnya dengan kekerasan. Sementara itu, di warung kecilnya, Pak Raka menutup toko lebih awal. Ia menurunkan rolling door besi pelan-pelan, lalu menyalakan lilin kecil di dalam kamar belakang. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan menarik napas dalam. Dalam keheningan itu, ia mendengar kembali suara pelatihnya dari masa lalu, teriakan, pukulan, dan suara ring berdentam saat tubuhnya menghantam lantai. Ia mencoba membuang semua kenangan itu, tapi malam ini, semuanya datang tanpa bisa dicegah. Pak Raka membuka lemari kecil dan mengeluarkan kotak kayu tua. Di dalamnya, terlipat rapi celana pendek hitam bertuliskan, Raka Dreaper, julukan yang dulu membuat lawan-lawan gemetar sebelum masuk ring. Ia memandangi tulisan itu lama, sebelum kembali melipat dan mengembalikannya. Aku bukan petarung lagi, bisiknya, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Tapi ada nada ragu yang mengendap dalam suaranya. Keesokan paginya, pasar kembali ramai. Warga belum tahu bahwa hari itu akan menjadi berbeda. Di sudut warung Raka, para ibu-ibu mulai berbelanja seperti biasa, tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Ucup dan 5 anak buahnya datang dengan langkah kasar, menyibak kerumunan, menendang gerobak, dan membuat suasana gaduh. Mana tuh si Raka? Suruh keluar, gue mau ngobrol, teriak Ucup dari depan warung. Pak Raka muncul perlahan dari dalam warung, mengenakan kaos putih dan celana training lusuh. Senyumnya masih sama, tenang dan sopan. Ia tidak membawa senjata, tidak memanggil bantuan, tidak pula menunjukkan ketakutan. Ucup mendekat dengan ekspresi mengejek. Lu pikir bisa buka usaha di wilayah gue tanpa izin? Mau gue bakar warung lu? Hah? Katanya sambil mendorong rak telur. Tapi sebelum sempat menjawab, seorang ibu pembeli tua yang berdiri di sebelah Raka mencoba menenangkan, Mas Ucup, tolong jangan kasar. Dan saat itu, Ucup menamparkan si ibu dengan keras. Suara tamparan itu menggema, membuat waktu terasa membeku. Semua mata terarah pada Pak Raka. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di kampung itu, matanya berubah. Tatapan yang sebelumnya ramah kini memancarkan bara. Hening, tak ada yang berani bicara. Karena dalam tatapan itu, mereka menyadari satu hal, badai yang selama ini tidur, baru saja bangun. Keheningan yang terjadi setelah tamparan itu lebih mengerikan dari teriakan. Ibu tua yang terkena tamparan jatuh terduduk, tangannya menutupi pipi yang kini memerah. Beberapa warga yang menyaksikan hanya bisa menunduk, takut ikut jadi sasaran. Tapi Raka berdiri diam, wajahnya menegang, kedua tangannya mengepal di sisi tubuh. Suasana yang semula hiruk-pikuk pasar kini berubah seperti medan perang yang menanti ledakan pertama. Ucup tertawa keras, lihat tuh, lo diem aja. Gitu doang nyalinya, katanya, menendang tumpukan karung beras di depan warung Raka. Tapi tawanya tak berlangsung lama. Dalam sekejap, Raka melangkah maju, 1 langkah, 2 langkah, lalu tanpa peringatan, ia menangkap pergelangan tangan Ucup dan memelintirnya ke belakang. Ucup menjerit, tangan itu seperti dijepit oleh mesin baja. Anak buahnya terbelalak tak percaya. Dengan gerakan cepat dan terlatih, Raka menjatuhkan Ucup ke tanah. Tak ada teriakan, tak ada emosi, semuanya dilakukan dengan ketenangan mematikan, seperti seorang algojo yang sudah biasa mengeksekusi hukuman. Beben dan Teguh yang melihat kejadian itu maju menyerang, tapi belum sempat menyentuh Raka, satu tendangan melayang menghantam perut Beben hingga terjungkal ke tumpukan sayur. Teguh menyusul, dipelintir tangannya dan dibanting ke tanah hingga tergeletak mengerang. Warga yang menonton terpaku dalam diam. Mereka menyaksikan sesuatu yang selama ini hanya mereka lihat di film aksi, tapi kali ini nyata, di depan mata mereka. Si penjual sembako ternyata bukan orang sembarangan. Astagfirullah, dia bukan orang biasa, bisik burung yang menyaksikan dari balik rak buah. Beberapa pemuda yang biasa sok jago pun tak bisa berkata apa-apa. Mereka semua menyaksikan bagaimana Ucup Serigala, preman paling ditakuti di kampung itu, terkapar di tanah seperti anak ayam basah. Raka berdiri tegak, nafasnya teratur. Ia menatap Ucup yang kini hanya bisa mengerang sambil memegangi bahunya. Saya bukan cari masalah, katanya dengan suara dalam dan tenang. Tapi kalau ada yang menyakiti warga saya, apalagi perempuan, saya tidak akan diam. Kalimat itu menggema seperti petir. Ia lalu berjalan menghampiri ibu tua yang ditampar, membantunya berdiri, dan berkata lembut, "Maaf, Bu, saya terlambat." Setelah kejadian itu, pasar menjadi sepi selama beberapa menit,
lalu perlahan ramai kembali, tapi tidak ada lagi yang berani mengganggu warung Raka. Ucup dan anak buahnya diseret pergi oleh teman-teman mereka, dalam keadaan babak belur. Hari itu menjadi hari di mana seluruh kampung Tanah Baru mengubah cara pandang mereka terhadap Pak Raka. Ia bukan sekadar penjual beras, ia adalah pelindung baru kampung. Namun, di malam yang sama, saat pasar sudah sunyi dan lampu warung dimatikan, Raka duduk sendiri di kursi kayu. Tangan kanannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu satu hal, begitu ia kembali menggunakan tangannya untuk bertarung, masa lalunya akan mulai mengejarnya. Dan ia sangat tahu, dunia yang dulu ia tinggalkan tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Malam itu angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Di balik sunyinya warung yang telah tertutup, Pak Raka berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding belakang. Ia memandangi pantulan wajahnya dengan sorot mata dalam. Garis-garis luka lama di kening dan pelipisnya kembali terlihat, seolah ingatan masa lalu menyeruak dari balik tubuhnya yang selama ini tersembunyi dalam kesederhanaan. Peristiwa tadi siang mengguncang ketenangannya, bukan karena lawan yang ia hadapi, tapi karena dirinya sendiri, karena Reaper telah terbangun. Di kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan pasar. Dari dalamnya, seorang pria mengenakan kemeja hitam turun dengan langkah angkuh. Wajahnya tirus, namun tajam seperti belati. Namanya Bram, seorang promotor pertarungan jalanan ilegal yang dulu sangat mengenal Raka. Ia adalah orang yang dulu menjadikan Raka the Reaper legenda bawah tanah. Kini, kabar soal insiden di pasar membuatnya datang kembali, mencium peluang bahwa sang petarung telah kembali ke permukaan. Bram berdiri menghadap pasar, tangannya dimasukkan ke saku. Senyum sinis mengembang di bibirnya. "Jadi lu masih hidup, Kak," gumamnya lirih. Ia lalu menelepon seseorang dan berkata, "Sebarkan kabar ke lingkaran lama. Bilang, Reaper aktif lagi. Gue pengen lihat siapa yang masih berani ngelawan." Suaranya penuh gairah, bukan karena ingin reuni, tapi karena ingin menaklukkan legenda yang pernah kabur dari genggamannya. Sementara itu, di dalam warung, Raka mulai menyadari bahwa ketenangan yang ia perjuangkan selama 5 tahun terakhir mungkin akan sirna. Ia duduk sambil menatap foto kecil mendiang istrinya yang sudah lama berpulang. "Aku janji udah berhenti, Yan," bisiknya lirih. Tapi mereka datang lagi. Mereka nggak pernah puas. Matanya berkaca-kaca. Ia bukan takut pada siapapun, tapi ia takut kehilangan dirinya lagi, terhisap dalam dunia yang dulu membuatnya kejam, dingin, dan jauh dari belas kasih. Keesokan paginya, pasar mulai bergema dengan cerita tentang aksi Raka. Para ibu mulai membicarakannya dengan bangga, pemuda-pemuda mulai melihatnya sebagai tokoh panutan. Namun dari balik pujian itu, Raka merasa makin terasing. Ia tak ingin dipuja sebagai petarung, karena itu berarti ia gagal jadi manusia biasa. Tapi kata-kata warga semakin mempertegas bahwa wajahnya kini berubah, bukan lagi hanya pedagang sembako, tapi simbol perlawanan. Dan berita tentang kekalahannya Ucup Serigala menyebar cepat ke kalangan gelap Jakarta. Di markas-markas judi gelap dan arena bawah tanah, nama Reaper mulai disebut lagi dengan nada hormat dan waspada. Bahkan beberapa petarung bayaran dari luar kota mulai berdatangan, penasaran apakah legenda itu masih bisa dihancurkan. Dunia lama yang selama ini diam, kini sedang menggeliat, menyambut bangkitnya sosok yang pernah mengguncang mereka semua. Di tengah gemuruh itu, Ucup yang masih meringkuk di rumah kontrakannya tak bisa tidur. Bahu kirinya masih nyeri dan pikirannya terus terbayang-bayang akan satu tatapan Raka yang dingin dan tajam. "Bukan orang biasa, dia bukan orang biasa," gumamnya berulang kali. Ketakutan menyelimuti dirinya. Ia tahu, tak mungkin melawan sendiri. Maka malam itu juga, ia menghubungi seseorang yang lebih bengis, seseorang yang tak kenal ampun. Dan malam itu, seseorang mengangkat telepon. Suaranya berat dan dingin. "Kau bilang, Reaper," katanya. Hening beberapa detik, lalu terdengar tawa kecil. "Menarik, aku akan datang." Dengan begitu, cerita ini tak lagi sekadar tentang warung sembako. Ini akan menjadi medan pertarungan antara masa lalu dan masa kini. Dan darah, mungkin akan kembali mengalir di Tanah Baru. Pagi itu Tanah Baru tampak tenang, seolah tak pernah terjadi kekacauan. Burung-burung berkicau di langit, dan aroma sayur segar mulai memenuhi udara dari pasar kecil di ujung jalan. Tapi ketenangan itu hanyalah ilusi. Di dalam dada Raka, badai sedang berkecamuk.
Ia duduk di kursi kayunya, menggenggam cangkir kopi yang tak disentuh sejak diseduh. Pikirannya melayang pada satu nama yang muncul lagi dalam mimpinya tadi malam, Rangga Hitam. Petarung paling kejam yang pernah ia hadapi di ring gelap, dan satu-satunya yang pernah membuat Raka berdarah hampir sampai mati. Tiba-tiba suara mesin motor menderu keras dari kejauhan. 3 motor gede berhenti tepat di depan warungnya. Para pengendara turun, tubuh mereka besar, bertato dari leher sampai lengan, dan satu di antaranya mengenakan jaket kulit bertuliskan, Rangga CREW. Warga yang melihat langsung berlarian masuk ke rumah. Suasana mendadak mencekam. Ketiga pria itu berdiri di depan warung Raka tanpa berkata sepatah kata pun. Salah satu dari mereka mengeluarkan surat kecil, lalu meletakkannya di atas meja warung. Dengan hati-hati, Raka membuka lipatan surat itu. Tulisan tangan kasar dan penuh tekanan menyapa matanya. Untuk Reaper, aku dengar kau bangkit. Malam minggu, gudang lama dekat rel kereta. Kita selesaikan yang belum selesai, Rangga Hitam. Tangannya mengepal, nafasnya memburu. Surat itu bukan sekadar undangan pertarungan, itu adalah tantangan untuk kembali ke neraka yang dulu ia tinggalkan. Di saat yang sama, Ucup masih dalam perawatan di rumahnya, namun wajahnya kini tampak penuh kepuasan. Ia tahu siapa yang ia panggil, dan ia tahu betul Rangga bukan tipe petarung yang mengenal belas kasihan. Biar lo ngerasain juga, Kak, lo pikir lo bisa jadi pahlawan kampung. Rangga bakal bikin lo merangkak. Desis Ucup sambil tertawa pelan meski menahan sakit. Ia tak peduli kalau kampung ini jadi medan perang. Yang penting, egonya terbalas. Raka berdiri dari tempat duduknya, membawa surat itu ke dalam. Ia membuka lemari tua yang selama ini terkunci rapat. Di dalamnya tergantung celana tempur hitam dan sepasang sarung tangan Usang, penuh noda darah masa lalu. Ia menyentuhnya perlahan. Aku tidak ingin kembali, bisiknya lirih. Tapi kalau orang-orang tak bersalah akan terluka, aku tak punya pilihan. Dalam hati, ia tahu malam minggu nanti bukan sekadar pertarungan, itu adalah penghakiman. Malam harinya, Raka mengunjungi masjid kecil di ujung gang. Ia duduk sendiri di pojok, berdoa dalam diam. Beberapa warga yang melihatnya hanya bisa bertanya-tanya. Seorang pemuda berani-beraninya mendekat dan bertanya, "Pak, benar kata orang, Bapak itu dulunya petarung." Raka menatapnya lama, lalu hanya berkata pelan, "Dulu aku pernah menjadi binatang. Tapi sekarang, aku hanya ingin jadi manusia." Jawaban itu cukup membuat si pemuda terdiam, tapi juga membuatnya mengerti, badai besar akan segera datang. Dan saat langit malam mulai dipenuhi awan gelap, Bram si promotor tersenyum puas dari balik mobil mewahnya. Ia memantau semua ini seperti penonton yang menunggu pertunjukan gladiator. Akhirnya, darah akan tumpah lagi, gumamnya. Dalam bayangannya, ia sudah melihat arena penuh penonton gelap, taruhan besar, dan 2 legenda yang akan saling membantai demi harga diri. Tapi yang tak ia tahu, bagi Raka, pertarungan kali ini bukan soal ego. Ini tentang menebus dosa dan menjaga kedamaian yang ia bangun dengan susah payah. Malam minggu datang dengan langit gelap pekat, seolah alam pun tahu bahwa darah akan kembali tumpah. Gudang tua dekat rel kereta, yang sudah bertahun-tahun kosong, kini disulap menjadi arena pertarungan gelap. Lampu sorot menerangi bagian tengah gudang, sementara bayangan-bayangan hitam berkerumun mengelilingi ring darurat yang dibuat dari drum dan tali tambang. Para penonton datang dari berbagai penjuru, sebagian besar adalah preman, petaruh, dan mantan petarung jalanan. Di ujung arena, Bram berdiri dengan jas hitam, senyum dingin terpahat di wajahnya. Ia tahu, malam ini bukan hanya soal pertarungan. Ini adalah sejarah yang kembali hidup. Raka tiba dengan berjalan kaki, mengenakan hoodie lusuh dan celana tempur lamanya. Sarung tangan hitam tua tergenggam erat di kedua tangannya. Setiap langkahnya menggema di lantai gudang, membuat seluruh kerumunan diam. Mereka mengenali wajah itu. "Reaper," bisik beberapa dari mereka dengan nada setengah takut, setengah kagum. Tapi Raka tidak menatap siapapun. Ia hanya memandang lurus ke tengah ring. Ia tidak datang untuk pertunjukan. Ia datang untuk menyudahi semua ini. Dan di seberang ring, berdirilah Rangga Hitam. Tubuhnya lebih besar dari terakhir kali Raka melihatnya. Tato di dadanya bertambah, dan matanya penuh amarah. "Lama nggak ketemu, Kak," katanya sambil tersenyum sinis. "Gue pikir lo udah jadi petani atau penggembala kambing." Raka tak menjawab. Tatapan matanya tajam, sunyi, tapi penuh luka.
Bukan luka karena takut, tapi luka karena tahu bahwa dalam dunia ini, damai tak pernah bertahan lama. Saat bel buatan dari drum dipukul keras, pertarungan dimulai. Rangga langsung menyerang seperti banteng lepas, menghujamkan pukulan keras ke arah Raka. Tapi Raka menghindar dengan lincah. Gerakannya masih presisi, meski 5 tahun tak menyentuh ring. Ia menangkis satu pukulan, lalu membalas dengan hook ke perut Rangga yang membuat pria besar itu mundur 1 langkah. Sorak-sorai pecah dari kerumunan. Pertarungan tidak lagi sekadar duel, ini adalah bentrokan 2 jiwa yang tak pernah damai. Rangga murka, ia menyerang dengan tendangan lutut ke dada, lalu menghantam pelipis Raka. Darah mengalir dari kening Raka, membuat sorak penonton semakin liar. Tapi Raka tetap berdiri. Dengan napas berat, ia melangkah maju. Dan dalam satu momen, ia ingat wajah almarhum istrinya, yang dulu menangis memohon agar ia berhenti. Maka ia menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan satu niat, mengakhiri ini tanpa membiarkan binatang itu bangkit dalam dirinya. Dengan gerakan cepat, Raka mengunci leher Rangga dari belakang, lalu menjatuhkannya ke tanah. Suasana mendadak sunyi. Rangga berusaha bangkit, tapi Raka menghantam rusuk kirinya dengan siku. Rangga meraung. Sekali lagi, Raka berdiri di atas musuhnya. Tapi ia tak melanjutkan. Ia menatap Rangga yang terkapar, lalu berbalik dan berkata lantang ke arah Bram dan kerumunan, "Ini bukan dunia gue lagi. Lo semua bisa terus saling bunuh, tapi gue udah selesai." Ucapannya menggema, lebih keras dari suara apapun malam itu. Bram tampak kecewa. Ia melirik orang-orang di sekeliling, lalu memberi isyarat kepada 2 anak buahnya. Mereka mulai maju dengan senjata tumpul, hendak menyerang Raka dari belakang. Tapi sebelum mereka sempat menyentuhnya, suara sirine polisi meraung di kejauhan. Seseorang, entah siapa, telah membocorkan lokasi arena ini. Penonton bubar panik. Rangga masih tergeletak, sementara Raka berdiri diam, mengangkat kedua tangan ke udara. "Lebih baik gue di penjara, daripada gue kembali jadi monster," bisiknya pelan saat polisi datang menggiringnya. Dan malam itu, bukan hanya gudang tua yang porak-poranda, tapi juga masa lalu yang akhirnya benar-benar dibakar habis oleh seorang petarung yang memilih menjadi manusia. Suara jeruji besi yang menutup keras menjadi simfoni akhir dari malam penuh darah itu. Raka duduk bersandar di sudut sel tahanan, tubuhnya lebam-lebam namun sorot matanya tetap tajam. Di luar sana, berita soal penggerebekan arena gelap di gudang tua sudah menyebar ke seluruh Tanah Baru. Banyak yang terkejut, banyak pula yang baru menyadari siapa sebenarnya pemilik warung sembako yang selama ini mereka anggap biasa. Namun bagi Raka, yang paling menyakitkan bukanlah masuk penjara, melainkan kenyataan bahwa ketenangan yang ia perjuangkan hancur hanya dalam 1 malam. Di balik sel, waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti penghakiman terhadap masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. Tapi justru di sana, ia merasa lebih damai daripada di luar. Tak ada gertakan preman, tak ada tatapan curiga, tak ada kenangan yang menuntut dibayar. Hingga suatu hari, seorang lelaki tua datang menjenguk. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam dan penuh belas kasih. "Kau mungkin tidak ingat aku, Kak," katanya. "Aku Pak Somad, orang yang kau bantu di pasar, waktu preman itu hampir merampas daganganku." Raka menatapnya diam, lalu hanya mengangguk pelan. Pak Somad menghela napas, lalu meletakkan sebuah tas plastik berisi makanan dan buku kecil. "Warga mulai tahu siapa kau sebenarnya. Bukan sebagai petarung berdarah, tapi lelaki yang selama ini melindungi kami diam-diam. Bahkan polisi pun bilang, laporan penggerebekan itu datang dari seseorang yang ingin kau selamat dari jebakan Bram. Kau tahu siapa yang melapor?" "Rina." Nama itu membuat jantung Raka bergetar. Rina? Anak kecil penjual kerupuk, rupanya mengingat sesuatu yang lebih dari sekadar wajah baik. Di luar penjara, suasana berubah drastis. Para warga mulai bicara terang-terangan soal Ucup dan sepak terjangnya. Dengan keberanian yang tumbuh perlahan, mereka berani bersuara. Bahkan beberapa pedagang menghadap ke kantor polisi, meminta Ucup dan Rangga diperiksa. Rangga sendiri kini terbaring di rumah sakit dengan luka patah tulang, dan kabar tentang dia dipermalukan oleh Reaper menjadi buah bibir di dunia petarung jalanan. Nama Raka kembali menggema, bukan sebagai legenda kekerasan, melainkan simbol keberanian yang diam-diam melindungi. Namun di sisi lain, Bram tidak tinggal diam. Ia murka karena skenario pertarungan besar yang ia rancang gagal total. Uang taruhannya lenyap,
dan jejaring pertarungan ilegalnya di Tanah Baru terbongkar sebagian. Ia kini menyusun rencana baru, lebih licik, lebih berbahaya. Kalau Reaper nggak bisa dibunuh di ring, kita buat dia mati di luar sana, gumamnya dengan mata menyala dendam. Bagi Bram, ini bukan lagi soal bisnis, ini soal balas dendam pribadi. Waktu terus berjalan, dan Raka makin dekat dengan hari pembebasannya. Tapi jauh di sudut hatinya, ia tahu kedamaian belum benar-benar kembali. Ia harus memilih, tetap diam dan berharap semuanya selesai, atau keluar dan benar-benar membersihkan sisa racun dari masa lalunya. Dalam sunyi sel itu, ia membuka buku kecil pemberian Pak Somad. Di halaman pertama tertulis kutipan sederhana. Kadang yang paling kuat bukan yang paling keras pukulannya, tapi yang paling tenang jiwanya. Dan saat matahari pagi menyusup masuk dari celah jeruji, Raka berdiri. Punggungnya masih kokoh, tubuhnya masih luka, tapi langkahnya tak goyah. Ia tahu, pertarungan belum selesai, tapi kali ini, ia tak akan bertarung demi ego. Ia akan bertarung demi sesuatu yang lebih besar, tanah baru, dan hak setiap orang kecil untuk hidup tanpa rasa takut. Hari pembebasan itu datang dengan langit mendung, seolah alam memberi tanda bahwa badai belum benar-benar berlalu. Raka melangkah keluar dari gerbang tahanan dengan langkah berat tapi mantap. Tubuhnya masih menyimpan bekas luka, namun lebih dalam dari itu, jiwanya memikul tanggung jawab yang tak ringan. Di luar sana, sekelompok warga menunggunya. Ada Pak Somad, Rina, dan beberapa pedagang kecil yang dulu pernah ia bantu diam-diam. Rina berlari memeluknya, dan Raka nyaris tak kuasa menahan air mata. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa seperti manusia. Namun senyum damai itu tak bertahan lama. Malam harinya, warung sembakonya dibakar oleh orang tak dikenal. Api melalap tenda, rak, dan sisa-sisa kenangan hidup barunya. Warga sekitar hanya bisa menonton, ketakutan. Tidak ada yang berani melawan, karena semua tahu siapa dalangnya. Bram telah mengirim pesan. Ini bukan peringatan biasa, ini deklarasi perang. Dan yang lebih menyakitkan, Raka tidak marah. Ia hanya diam, berdiri di depan sisa-sisa arang, menatap api yang mulai padam, seperti menatap cermin dari masa lalunya. Keesokan harinya, berita tentang pembakaran itu tersebar cepat. Media lokal mulai meliput, dan simpati mulai mengalir. Tapi Bram justru semakin menjadi-jadi. Ia mengutus orang-orang barunya untuk menyebar teror di Tanah Baru. Warung kecil diintimidasi, pedagang dipalak, dan beberapa anak muda yang terang-terangan mendukung Raka dikeroyok di gang sempit. Polisi seakan tak berdaya, atau pura-pura tidak tahu. Dalam gelap, Bram menancapkan kuku kekuasaannya lebih dalam dari sebelumnya. Pak Somad kembali datang ke rumah kontrakan kecil tempat Raka menumpang sementara. "Kak, ini sudah bukan soal lo lagi. Ini soal kita semua. Lo harus lawan," katanya dengan suara parau. Tapi Raka hanya menatap lantai, bingung antara mempertahankan prinsip atau kembali pada dunia yang dulu ia tinggalkan. Ia tahu, jika ia melawan sekarang, pertarungan ini tak akan bisa dikendalikan. Darah akan kembali tumpah. Tapi jika ia diam, Tanah Baru akan benar-benar jadi milik kegelapan. Dalam sepi malam, Raka berdiri sendirian di bekas lahan warungnya yang kini hangus. Ia membuka kotak tua berisi barang-barang masa lalunya. Sarung tangan MMA, pelindung mulut, dan celana tanding yang terakhir ia kenakan sebelum pensiun. Ia memegangnya lama, lalu menggenggam erat sarung tangan itu seperti menggenggam janji. "Kalau gue harus balik, gue nggak bakal balik sebagai Reaper. Tapi sebagai pelindung," bisiknya pelan. Keesokan harinya, poster-poster mulai tersebar. Di pasar, di tembok rumah, dan di tiang listrik, Raka kembali. Untuk Tanah Baru. Dan anehnya, bukan dia yang menyebarkannya. Anak-anak muda yang selama ini diam, mulai bergerak. Mereka mulai menjaga pasar, melawan preman-preman kecil, dan memakai pita merah di lengan mereka, simbol bahwa mereka berdiri di sisi Raka. Sebuah gerakan kecil mulai lahir, bukan dari kekerasan, tapi dari keberanian. Bram murka melihat ini. Ia merasa Raka justru lebih berbahaya saat diam daripada saat bertarung. Maka ia menyusun satu rencana terakhir. Ia akan menggelar pertarungan jalanan terbesar, bukan hanya untuk menjatuhkan Raka secara fisik, tapi untuk membunuh harapan yang mulai tumbuh di Tanah Baru. Kalau dia menang, orang-orang akan bangkit. Tapi kalau dia kalah, semua kembali tunduk, ucap Bram sambil menatap foto Raka yang diremasnya sampai hancur. Dan di malam yang sunyi itu,
Raka berdiri di depan kaca kecil, menatap bayangannya sendiri. Kali ini, bukan gue yang butuh pertarungan, tapi tanah baru. Dan kalau mereka butuh gue kembali kering, maka gue akan masuk. Bukan untuk menang, tapi untuk membuat mereka berdiri. Desas-desus tentang pertarungan antara Raka dan Bram menyebar seperti kobaran api yang disiram bensin. Warga Tanah Baru, yang selama ini hanya menjadi penonton dalam panggung kekerasan para preman, mulai menaruh harapan. Raka, sang mantan petarung MMA yang kini bangkit dari debu, akan menghadapi sosok yang selama ini menghantui malam-malam mereka. Pasar menjadi sunyi, bukan karena takut, tapi karena semua menanti hari itu. Bahkan pedagang yang biasa riuh berdagang mulai menyimpan sebagian penghasilan mereka, membantu Raka secara diam-diam. Ini bukan lagi tentang otot, ini tentang harga diri. Di sebuah gudang tua yang disulap menjadi arena ilegal, Bram mempersiapkan diri. Ia tidak ingin sekadar menang, ia ingin menghancurkan. Ia menyewa 2 pelatih gelap dari luar kota untuk mengasah kemampuan bela dirinya. Sambil membakar cerutu, ia menatap ring dengan senyum bengis. Raka akan tahu, dunia ini bukan untuk orang baik. Dunia ini milik mereka yang siap mencabik sebelum dicabik, katanya dingin. Di sisi lain, para preman kecilnya menyebarkan ancaman, siapapun yang mendukung Raka akan mendapat balasan. Raka tidak gentar, bersama beberapa anak muda dan Pak Somad, ia mulai melatih diri kembali. Tubuhnya memang tak seprima dulu, tapi matanya menyala lebih tajam. Di halaman belakang kontrakan, ia berlatih dalam diam, meninju udara dengan napas berat tapi penuh tekad. Rina menemaninya tiap malam, menyeka keringatnya, menyemangatinya seperti pelatih sejati. Kau bukan sekadar petarung, Kak. Kau cahaya di tengah kota yang lama gelap, katanya, menatap Raka yang hanya menjawab dengan anggukan singkat. 3 malam sebelum pertarungan, ancaman nyata datang. Rumah Pak Somad dilempari batu. Sebuah pesan tertulis di tembok, jika Raka naik ring, kalian semua akan turun ke liang. Ketakutan sempat menghantui warga, tapi anehnya, justru malam itu beberapa warga berkumpul di depan kontrakan Raka. Mereka tidak membawa senjata, mereka hanya membawa lilin dan tekad. Kalau dia harus bertarung untuk kami, maka kami akan berdiri di belakangnya, ujar seorang ibu tua. Raka menatap mereka satu persatu, tangan gemetar, mata berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena harapan itu begitu berat untuk dipikul sendiri. Bram mengatur arena seperti gladiator Roma modern. Kursi melingkar, lampu sorot, dan taruhan besar dari bandar-bandar gelap. Ia tahu, ini bukan sekadar pertandingan. Ini pertunjukan, dan ia aktor utama yang haus darah. Tapi satu hal yang tak ia sadari, Raka tak datang sendiri. Malam sebelum pertarungan, puluhan warga Tanah Baru, tua muda, laki-laki perempuan, mulai bergerak. Mereka membawa spanduk, bendera kain, dan pita merah yang jadi simbol perlawanan. Bukan untuk rusuh, tapi untuk menunjukkan bahwa Raka bukan lagi sendirian. Di kamar sewa yang sempit, Raka duduk di lantai, mengenakan sarung tangan MMA lamanya. Ia memejamkan mata, mengingat satu persatu wajah yang ia bela, Pak Somad yang sepuh, Rina yang setia, dan anak-anak muda yang mulai berani bersuara. Ia tahu pertarungan ini bisa menjadi akhir. Tapi yang paling ia takutkan bukan luka, bukan kematian, melainkan jika harapan itu mati di hadapannya. Maka ia berdiri, mengencangkan sarung tangan itu, lalu melangkah keluar dengan langkah yang mantap. Langkah seorang pejuang, dan malam itu, langit Tanah Baru kembali mendung. Tapi bukan seperti mendung yang kelam. Ini seperti pertanda, bahwa badai besar akan datang, tapi juga akan berlalu. Ribuan mata menanti pertarungan yang bukan lagi soal kekuatan, tapi tentang siapa yang pantas menjadi penjaga harapan. Malam itu, arena gelap dipenuhi oleh sorakan dan bisik-bisik penuh ketegangan. Lampu sorot yang menyilaukan menyoroti ring sederhana yang menjadi saksi pertarungan hidup dan mati. Bram muncul pertama, disambut oleh teriakan pengikut setianya yang membentangkan spanduk berisi ancaman. Matanya yang tajam memancarkan dendam yang telah lama dipendam, siap membalas kekalahan-kekalahan kecil yang selama ini ia alami. Bram melangkah dengan penuh percaya diri, tubuhnya tegap dan otot-ototnya menegang, siap mencabik lawan. Tidak lama kemudian, Raka muncul. Hening sejenak menggantikan riuh, saat ribuan mata tertuju pada sosoknya yang telah berubah. Wajahnya tak seperti petarung MMA profesional yang dulu dikenal,
tapi matanya menyala penuh semangat yang tak bisa dipadamkan. Ia mengenakan sarung tangan yang lusuh, lambang masa lalunya yang penuh perjuangan. Meski tubuhnya tak lagi prima, aura seorang pejuang sejati mengelilinginya seperti tameng tak terlihat. Ia melangkah ke ring bukan untuk menang semata, tapi untuk membuktikan bahwa harapan masih ada. Lonceng pertarungan berbunyi, dan Bram langsung menyerang dengan ganas. Pukulan demi pukulan meluncur seperti badai, memaksa Raka bertahan dengan segala kemampuan yang tersisa. Namun, Raka bukan petarung biasa. Ia menghindar, menangkis, dan membalas dengan gerakan-gerakan yang pernah dipelajarinya di MMA. Setiap kali Bram mencoba memukul dengan brutal, Raka membalas dengan ketepatan dan ketenangan, memperlihatkan bahwa pengalamannya lebih dari sekadar otot besar. Kerumunan bersorak dan berteriak, suasana menjadi semakin panas. Bram semakin frustasi karena pukulan-pukulannya tak bisa menembus pertahanan Raka yang kokoh. Ia mulai menggunakan taktik kotor, mencoba menjatuhkan Raka dengan tendangan bawah pinggul dan pukulan ke arah lutut. Namun Raka tetap berdiri, menahan rasa sakit yang berusaha merusak fokusnya. Rina dan warga Tanah Baru yang berada di tribun menyaksikan dengan napas tertahan, berharap keajaiban terjadi malam ini. Dalam momen yang hampir putus asa, Raka mengingat masa lalunya, semua latihan keras, pengorbanan, dan doa-doa yang dipanjatkan. Ia menemukan kekuatan baru dari dalam dirinya. Dengan gerakan yang tiba-tiba dan cepat, ia melepaskan serangan balik yang mematikan. Sebuah pukulan keras ke dagu Bram membuat lawannya terhuyung, dan dengan teknik bantingan yang sempurna, Raka menjatuhkan Bram ke lantai ring. Kerumunan pecah dalam sorak-sorai. Bram berusaha bangkit, tapi rasa sakit dan kelelahan menguasai tubuhnya. Ia tahu ini bukan malamnya. Dengan napas terengah-engah, Bram akhirnya jatuh terkulai di ring, mengakui kekalahan yang memalukan. Raka berdiri di tengah ring. Keringat dan darah bercampur, tapi wajahnya berseri-seri. Ia bukan hanya menang sebagai petarung, tapi juga sebagai simbol harapan dan perubahan. Setelah pertandingan, Raka turun dari ring dan disambut dengan pelukan dan sorak-sorai dari warga Tanah Baru. Mereka tahu pertarungan ini bukan sekadar tentang dua pria, tapi tentang masa depan mereka semua. Bram, yang kalah dan hancur, diseret pergi oleh anak buahnya, wajahnya penuh amarah dan kekalahan yang pahit. Namun bagi Raka, ini adalah awal dari era baru, era di mana kegelapan dan ketakutan mulai tersingkir, dan cahaya keberanian mulai menyinari Tanah Baru. Di malam yang penuh kemenangan itu, Raka berdiri di tengah keramaian, menatap langit yang mulai cerah. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, "Kita tidak perlu bertarung untuk menjadi pemenang. Kita hanya perlu berani berdiri dan berjuang untuk apa yang benar." Kata-katanya bergema, menembus hati setiap orang yang hadir, menandai babak baru kehidupan di Tanah Baru.